nggak sih, kita ngerasa kalau jawaban buat pertanyaan-pertanyaan terbesar dalam hidup itu sebenarnya tersembunyi di tempat yang paling sederhana. Nah, hari ini kita bakal bongkar sebuah khotbah unik yang ngungkapin kebijaksanaan mendalam di balik iman yang tulus, persis seperti iman seorang anak kecil. Ya, kita semua kan pasti pernah ya nanya ke diri sendiri, gimana sih caranya menghadapi badai kehidupan, tapi di saat yang sama tetap bisa menikmati hal-hal kecil yang bikin bahagia. Pertanyaan ini kayaknya universal banget ya. Nah, jawabannya ternyata datang dari tempat yang mungkin gak kita sangka-sangka. Sebuah khutbah yang lahir dari kearifan lokal masyarakat Bugis di Indonesia. Yuk kita telusuri bareng-bareng perspektif yang unik dan dalam banget ini. Oke, disinilah kita masuk ke inti pembahasannya. Konsep utamanya itu bukan teori yang rumit atau filosofi yang jelimet loh, tapi justru kebijaksanaan murni yang bisa kita lihat langsung dari sosok seorang bayi. Kunci buat memahaminya itu ada di satu istilah ini, anak lolo. Dalam bahasa Bugis artinya ya bayi atau anak kecil. Tapi dalam konteks khotbah ini, anak lolo jadi sebuah metafora yang luar biasa kuat tentang gimana seharusnya iman kita bekerja. Jadi metafora anak lolo ini nggak cuma sekedar kiasan loh. Khutbah ini nge-breakdown jadi 4 pilar iman, 4 pelajaran mendasar tentang gimana cara kita bisa mendekat kepada Tuhan. Coba deh kita perhatiin, ini tuh simple banget. Pertama, menangis. Bayi itu kan nggak mikir macam-macam ya, dia cuma menyuarakan kebutuhannya dengan jujur. Kedua, emosinya tulus. Kalau ketawa ya lepas, kalau nangis ya beneran, nggak pakai topeng. Ketiga, ketergantungan total. Dia percaya 100% sama yang merawatnya. Dan yang terakhir, gak cemas. Dia hidup di masa sekarang, yakin kalau besok pasti ada yang jaga. Terus gimana cara kita nerapin kebijaksanaan ini di kehidupan kita yang naik turun? Yuk kita lihat gimana iman seperti anak kecil ini bisa jadi panduan kita waktu lagi senang ataupun lagi sedih. Nah, di sini kerennya. Menurut khotbah ini, waktu kita lagi susah, kita tuh dianjurkan buat nangis aja sejadi-jadinya ke Tuhan. Kayak bayi yang manggil orang tuanya. Sebaliknya, pas kita lagi bersyukur, kita didorong buat tersenyum dengan sukacita yang murni. Jadi, baik air mata maupun senyuman yang tulus, itu semua adalah bentuk doa yang paling jujur. Oke, sekarang buat benar-benar paham apa artinya ketergantungan penuh, khotbah ini ngajak kita buat nyimak sebuah kisah yang, wah, luar biasa banget. Sebuah ujian iman yang paling puncak. Kisah ini adalah tentang Nabi Ibrahim. Coba bayangin, beliau dihadapkan pada ujian yang kayaknya mustahil banget, dilempar ke dalam api yang berkobar-kobar. Sebuah situasi di mana semua logika manusia pasti bilang, ini udah nggak ada harapan. Tapi, di momen paling genting itu, yang keluar dari mulut beliau bukan kata-kata putus asa, tapi justru penyerahan total. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagiku, dan Dia adalah sebaik-baik pelindung. Nah, inilah esensi dari iman yang bergantung sepenuhnya. Nah, dari kisah yang dahsyat tadi, sekarang kita coba tarik lagi ke kehidupan kita sehari-hari. Gimana sih cara prakteknya? Ternyata khutbah ini ngasih kita alat atau kunci yang sebenarnya udah kita pegang, doa Al-Fatihah. Ini bukan cuma sekedar bacaan rutin, tapi dijelasin sebagai sarana yang serbaguna buat setiap niat baik kita. Al-Fatihah ini digambarkan kayak sumber dari banyak hal baik. Ada barokah atau berkah yang melimpah, ada mukjizat atau keajaiban, syifa atau penyembuhan, dan karamah atau kemuliaan. Bahkan bisa jadi pintu ke sir, rahasia-rahasia spiritual, pemahaman mendalam yang cuma bisa dirasain sama hati. Tapi iman ini bukan sesuatu yang kita jalani sendirian loh. Khotbah ini juga ngingetin kita kalau iman itu harus dipupuk lewat aksi nyata, membangun komunitas, mengulurkan tangan lewat sedekah, dan berbagi rezeki. Iman kita jadi lebih kuat kalau kita jalaninya bareng-bareng. Oke, setelah kita ngebahas semua ini, apa sih intisari yang bisa kita bawa pulang? Yuk kita simpulkan bareng-bareng. Jadi, poin krusialnya tuh gini, koneksi spiritual yang paling otentik dan paling dalam itu gak harus ribet. Justru, ia bisa kita temukan dalam iman yang sederhana, jujur, dan bergantung sepenuhnya, persis kayak seorang anak kecil, seorang anak lolo. Dan sebagai penutup, coba deh kita renungkan pertanyaan ini. Kira-kira apa ya yang bakal berubah dalam hidup kita, cara kita menghadapi senang dan sedih, kalau kita berani menjalani hidup ini dengan kepercayaan dan ketulusan murni seorang anak?